الهلال أقبل تعال فالشوق طال هو القلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق الحلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam ad-dina wa ja'ala qur'ana imama wa qawaidan li hayatin nas bi hadzal alam. Nasyhadu anna allaha wahdah al-qaim bi nafsihi la sahiba lahu la yalidu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabusu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena dengan izinnya alhamdulillah malam ini kita masih dapat sama-sama berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sholat isya berjamaah, dilanjutkan kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, kita sering mendengar bahwa para ulama membagi aktivitas Ramadan menjadi 3 tahapan atau 3 bagian, di mana 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua maghfirah, dan 10 hari yang terakhir itkun minanar. Tapi dalam pandangan lain ada yang mengatakan bahwa 10 hari pertama ini jenjang jasmani, 10 hari yang kedua jenjang nafsani, psikologis atau kejiwaan, dan jenjang yang ketiga ini adalah jenjang yang berat, yaitu jenjang rohani. Nah, pada jenjang yang pertama yang disebut jenjang jasmani, di mana puasa di sini dalam arti menahan diri yang bersifat lahiriah, yang menjadi kajian ilmu fikih, di mana puasa itu batal atau tidak. Sementara dalam 10 hari yang kedua ini sudah naik lagi. Kenapa? Karena sudah jenjang nafsani, di mana puasa di sini dalam arti menahan diri
kepada sesuatu yang berkaitan dengan mengendalikan hawa nafsu. Boleh jadi secara fikih tidak batal puasanya. Contoh, kita berpuasa terus marah-marah, kita menceritakan kejelekan orang lain, secara fikih tidak batal. Tapi secara batin, apa yang disampaikan Rasulullah, man lam yada qaulal jur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyadatu amahu wa sarabahu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor seperti bohong dan perbuatan kotor itu juga, kata Rasulullah, falaisa lillahi hajatun, dan Allah nggak butuh. Fi ayyadatu amahu wa sarabahu, walaupun dia nggak makan, dia nggak minum, tapi dia berdusta, Allah nggak butuh. Artinya apa? Inilah yang disampaikan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atsu. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, di jenjang yang ketiga, ini jenjang yang sangat berat. Kenapa kita katakan sangat berat? Karena sudah sampai tahapan ruhani dan tidak ada ilmunya kalau sudah bicara ruhani. Sementara kita hanya tahu dari berita saja. Jadi kalau sudah ada bicara rohani itu udah nggak ada keterangan yang menjelaskan gitu. Jadi kita tahu hanya berita yang dalam bahasa Arab disebut nabaun. Pembawa beritanya disebut nabiun. Makanya dalam Al-Quran ada surat An-Naba. Jadi berita itu adalah nabaun. Pembawa beritanya disebut nabiun. Jadi kita tahu hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabat yang sedang berkumpul di masjid yang menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka? Kata Rasulullah, apa yang kalian tunggu-tunggu insya Allah malam ini datang. Ini kata Rasulullah. Kenapa? Karena aku sudah melihat dalam ru'yah, yaitu terjadi hujan lebat, lalu aku basah kuyup dan belepotan dengan tanah. Kenapa? Karena masjid pada saat itu masih sangat sederhana. Atapnya belum seperti sekarang, Pak. Jadi masjid dulu itu atapnya daun kurma. Jadi bawahnya belum pakai granit. Jadi pas hujan Rasulullah sholat basah, pas sujud penuh dengan tanah. Nah, sahabat yang melihat langsung membubarkan diri. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Rasul benar terjadi. Rasulullah basah kuyup dengan air, belepotan dengan tanah. Lalu apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dan kapan terjadinya? Karena Rasulullah tidak menjelaskan. Rasul hanya mengatakan apa yang kalian tunggu-tunggu insya Allah datang. Nah, di sini tekanannya apa? Rasulullah hanya mengatakan, yaitu apa? Aku basah kuyup dengan air, belepotan dengan tanah. Sebenarnya apa yang dimaksud Rasulullah basah kuyup dengan air, belepotan dengan tanah? Ini sebenarnya adalah peringatan buat kita. Jadi untuk sampai kepada tahapan jenjang rohani, pengalaman tertinggi itu adalah kalau kita mampu kembali ke asal. Dari mana asal kita? Allah yang menjelaskan, wa bada'a khalqal insan min tin. Manusia awal diciptakan dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min mahi. Kemudian generasinya, keturunannya itu dari air yang hina. Berarti asal manusia tanah dan air. Berarti orang yang dinyatakan berhasil itu manakala orang itu mampu kembali kepada asal. Lalu asal manusia apa? Nah, gitu. Di situ disebutkan mintin. Berarti dari tanah. Berarti kembali kepada asal, artinya manusia tahu diri, siapa dirinya. Nah, ini. Nah, orang yang benar-benar tahu diri, insya Allah orang ini akan selalu memiliki sifat apa? Tawadu. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, sifat pertama sebagai hamba Allah adalah wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna.
Yaitu hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati, tidak sombong. Berarti kerendahan hati itulah kenapa? Karena tahu asal usul dari mana. Berarti kalau semua manusia diciptakan dari tanah, generasinya dari air, semua sama nggak dari air? Nah kalau orang sudah sama, nggak ada lagi orang merasa dirinya lebih hebat. Artinya kesombongan itu tidak ada. Kenapa? Karena sombong dia tahu bahwa sombong itu adalah membuat pintu surga tertutup. Padahal di bulan Ramadan apa kata Rasulullah? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya diikat, jangan dipaksa untuk dibuka. Apa kalau kita sombong? Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi hordalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zurah kesombongan. Berarti kalau kita sombong berarti kita menutup pintu surga. Nah di sini berarti kita harus tahu diri. Nah orang yang tahu diri siapa dirinya pasti akan ingat kepada Tuhannya. Dan kalau sudah ingat kepada Tuhannya pastilah menemukan kebahagiaan. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah pasti hatinya menjadi tenang. Kalau tenang pasti bahagia. Berarti kalau sering kita nggak bahagia itu jangan-jangan kita lupa kepada Allah. Makanya ada dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum tuh. Janganlah seperti orang yang lupa kepada Tuhannya, akhirnya Allah jadikan dia lupa kepada dirinya. Ulaika humul fasikun. Ujungnya menjadi apa? Orang fasik. Nah kalau sudah lupa diri, bahasa kita di Parakan Jaya akhirnya apa? Bahasa hari-harinya ujung-ujungnya lupa daratan. Nah kalau lupa daratan ini sama dengan orang yang kurang sehat. Contohnya begini, misalnya dia pagi ke Pelabuhan Ratu, sore dia pulang, masuk kamar masih naik ban. Itu namanya orang lupa daratan. Benar nggak Pak? Kan tadi di pelabuhan dia naik ban, terus pulang ke rumah masih naik ban juga gitu. Lupa daratan nggak? Iya, artinya dia lupa siapa dirinya gitu. Nah kalau kita tahu diri berarti kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa? Karena kita hamba. Iya kan? Kalaupun kita bergaya seperti bukan hamba, tetap hamba, nggak akan berubah seperti kucing bergaya harimau. Kalaupun dia mengaum seperti harimau, dia kucing juga gitu kan. Nah disinilah kita harus benar-benar tahu siapa diri kita. Ini kembali kepada asal. Dan ingat satu saat nanti ketika kita kembali kepada Allah, apa nanti ditegaskan dalam Al-Quran? Yauma yanfa'u malun wala banun ila man ataullah biqalbin salim. Di mana nanti satu hari harta, anak gak ada gunanya kecuali orang yang datang kepada Allah dalam hati yang utuh, hati yang bersih, tidak ada persoalan dengan Allah. Makanya kenapa ulama membagi tiga? Pertama rahmat 10 hari pertama. Yang 10 hari kedua adalah maghfirah, berarti kita harus banyak mohon ampunan kepada Allah. Kalau dua kita pertahankan, tinggal peluangnya di yang ketiga, yaitu itkun minanar. Tapi kalau kita tanya sekarang banyak berubah nggak di bagian 10 hari yang terakhir ini? Ini mau dimerdekakan, mau dibebaskan dari api neraka, malah berkurang apa malah bertambah? Kira-kira rame di hari pertama apa rame di hari terakhir di bulan Ramadan ini? Nah ini jenjang yang paling berat. Kenapa? Jangan-jangan kita lupa, nggak ingat asal usul kan gitu kan? Kan kata Nabi itu, apa yang kalian tunggu-tunggu telah datang, karena aku basah kuyup dengan air belepotan dengan tanah. Ini sebenarnya mengingatkan kita supaya kita tahu asal kita dari mana. Berarti kita harus mampu kembali kepada asal yang dalam Al-Quran ada dua kata kembali itu. Kadang disebut rujuk, kadang disebut inabah. Makanya dalam Al-Quran ada wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Lalu bagaimana kita kembalinya? Ingat katanya nanti anak, harta gak ada gunanya kecuali kita datang dengan hati yang bersih. Maksudnya nggak punya persoalan dengan Allah. Makanya di hari yang kedua, 10 hari yang kedua itu disuruh banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin di sini semakin semangat ya kan di akhir Ramadan. Betul nggak Pak? Bapak semakin semangat atau semakin kurang semangat? Kalau nggak salah minggu kemarin 2 minggu yang lalu saya pernah mengatakan ini niatnya lillahi ta'ala ini sebulan penuh apa 2 minggu. Iya kan? Jangan-jangan ini dipersiapkan oleh Allah kesempatan yang luar biasa, di mana bulan pembersih dosa kita tidak manfaatkan.
Kenapa? Jangan-jangan kita lupa diri. Makanya diingatkan oleh Rasulullah itu, apa yang kalian tunggu itu sudah datang gitu. Maksudnya apa? Harus tahu diri. Dari mana mau kemana. Berarti kita pasti akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita sebagai istilahnya apa namanya musafir yang pasti akan kembali. Pertanyaannya, sudah siap ongkosnya apa belum itu? Ya kan? Nah ini disiapkan di bulan Ramadan. Dosa-dosa kita dibakar. Kapan bisa bersih? Itu kata Rasulullah, man shoma Ramadan tuh. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan wa arafa hududahu, dan dia tahu batasan-batasannya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh betul-betul dia tinggalkan, gitu. Ya, dia tahu batasannya itu. Ya. Jadi ayyatahafadhu mimma kana yanbaghi ayyatahafadhu minhu itu ghufira lahum maqablahu tuh. Kalau kita tahu batasan-batasannya, kita jaga betul. Apa kata Rasulullah? Diampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Berarti kita akhir Ramadan itu benar-benar bersih. Karena itulah untuk membersihkan, mari kita sadar siapa kita sebenarnya. Lalu apa yang pernah kita lakukan pada saat itu kita berjumpa dengan Allah? Ketika kita berjanji dengan Allah, kita berjanji akan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah harus kita wujudkan, harus kita buktikan dengan sekarang. Nah ini diuji pada saat 10 hari yang kedua, apa? Yaitu pengendalian hawa nafsu. Makanya kenapa puasa yang kita hadapi itu kadang sudah mulai berat di pertengahan. Itu kenapa? Karena hawa nafsu. Nah disinilah yang diingatkan oleh Rasulullah itu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Artinya ihtisab di sini yang lebih lagi dekat maknanya itu adalah introspeksi. Ya kan? Kenapa introspeksi? Karena ada kaitan dengan apa yang diucapkan Rasulullah itu. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar kalaupun itu pahit rasanya. Itu bukan buat orang. Tapi kita mudah mengatakan buat orang, tidak berani mengatakan buat diri. Betul gak Pak? Katakan yang benar kalaupun itu pahit rasanya. Kira-kira ini buat orang apa buat kita sendiri? Belajar buat kita sendiri. Kalau kita sudah berani mengatakan yang benar adalah benar, oh berarti selagi kita sebagai hamba, kita harus tunduk kepada Allah. Ketika Allah wajibkan kepada kita Ramadan, berarti kewajiban yang harus kita laksanakan. Ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita batasan-batas yang harus kita ingat, nah kita ingat juga supaya kita tidak langgar, agar benar-benar akhir Ramadan itu kayaumin waladat humu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi benar-benar bersih. Nah mudah-mudahan di hari-hari malam yang keberapa sekarang ini? Saya yakin kalau puasa itu pasti dihitung benar ya. Nah, kalau ditanya lagi kira-kira lebarannya hari apa? Ada 2 Ustaz, bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu, benar gak? Iya, tergantung lah Bapak memilih yang mana. Karena Rasulullah nggak pernah menyebaskan 30 hari. Rasulnya bilang sebulan. Benar nggak? Apa pernah puasa saat 30 hari? Enggak, yang ada sebulan. Nah bulannya itu bisa 29, bisa 30 hari. Cuman kalau ditanya Bapak milih yang mana? Iya kan? 29 apa 30? Yang cepetan aja lah. Ya kan begitu kan? Sebenarnya keikhlasan kita saja yang dibutuhkan sekarang, betul kan Pak? Ya kalau memang sudah saatnya masuk di 29 hari masuk 1 Syawal, ya berarti selesai puasa. Orang yang yakin seperti itu sah bagi dia. Tapi kalau yang belum yakin, dia yakinnya 30 hari, ya sudah ikuti saja, nggak usah ribut ya kan? Tapi kalau ditanya Bapak milih yang mana, ya karena Bapak nggak pernah ngelihat hilal, ya udah ikut aja. Kebetulan dari 29 Bapak ngikut, nggak apa-apa. Bapak mau ikut yang 30 apa yang 29 apa yang nggak puasa? Nah itu pertanyaannya Pak. Mudah-mudahan kita jagalah nih, tinggal beberapa hari ke depan ini jenjang ruhani yang harus benar-benar kita perbaiki. Yaitu dengan cara apa? Ingat, kembali kepada asal. Asal kita dari apa? Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Karena itulah orang yang selalu ingat kepada Allah, apa janji Allah? Bukan saja ketenangan jiwa, tapi juga ada yang ada di dalam bahasa Quran itu apa? Ada kata sakinah. Nah kalau itu yang terjadi, insya Allah apapun yang terjadi yang kita hadapi, kita tenang-tenang saja. Kenapa? Karena kita selalu dekat dan tahu siapa diri kita. Apapun yang terjadi pasti kita akan katakan semua karena izin Allah. Kalau itu sudah kita katakan, maka insya Allah selamat dunia akhirat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.